Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban melawan hukum yang menyebabkan orang lain terluka dan penghinaan serta tanggung jawab badan hukum dan organnya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Gina Salsabila dengan NPM 1812011283, M. Faizaldo Sujatmoko dengan NPM 1812011286. Yang ketiga, Alfainul Eza Mahmud dengan NPM 1812011289. Yang terakhir adalah Vitania Aisyah dengan NPM 1812011308. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, pelanggar juga memiliki kewajiban mengganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1371 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan sedikit pedoman yang menyatakan bahwa juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selain itu, ukuran apa yang menjadi dasar pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban jiwa juga sulit ditentukan. Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia pada dasarnya telah diatur di dalam pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka terdapat hak bagi ahli waris untuk menuntut ganti rugi. Namun, hak atas ganti rugi yang telah diakomodir ini sayangnya tidak dapat dijelaskan ukurannya, karena pasal ini berpatokan pada ahli waris yang sewajarnya mendapatkan nafkah dari korban. Akan menjadi suatu permasalahan apabila korban tersebut belum memiliki pekerjaan, atau masih anak-anak yang belum dapat dikatakan telah memberi nafkah pada keluarganya atau ahli waris. Hal tersebut berusaha diperjelas dalam undang-undang melalui pasal 234 dan 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua pasal ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Pasal 234 UU LLAJ mengatur kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan karena kelalaian pengemudi. Sedangkan pasal 235 UU LLAJ mengatur hak ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, pada praktiknya dalam beberapa putusan perdata tentang perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, maka hakim tidak selalu mempertimbangkan ketentuan hukum ini dalam pemberian ganti kerugian. Jumlah ganti rugi yang dikabulkan tidak selalu sesuai, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengobatan atau pemakaman disebabkan beberapa alasan dan pertimbangan. Belum lagi dalam hal ahli waris memohon ganti kerugian imaterial yang sulit ditentukan secara nyata berapa jumlahnya. Beberapa persoalan di atas ditemukan dalam putusan perdata dengan nomor perkara 04-PDTG-2013-PNPSR tahun 2013 di Pengadilan Negeri Pasuruan, Jawa Timur. Putusan ini memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas antara PO bus laju dan sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal dunia. Putusan pengadilan ini memberikan gambaran atas pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban perdata para pihak dalam kecelakaan lalu lintas secara in concreto. Peristiwa kematian seseorang tentu bukan hal yang dapat diukur dengan pertanggungjawaban materi semata. Namun, ketika dalam kenyataannya terjadi peristiwa tersebut, dibutuhkan mekanisme hukum yang adil sebagai penyelesaiannya yang menjamin hak-hak korban. Penting bagi para pihak untuk mengetahui posisi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan lalu lintas. Pada akhirnya, bertujuan agar seluruh pihak terkait selalu berusaha sebaik mungkin menghindari kecelakaan lalu lintas dan tidak meremehkan akibat yang timbul.
Perbuatan melawan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam buku 3 tentang perikatan, yaitu pada pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Oleh karena itu, suatu perbuatan melawan hukum adalah salah satu bentuk perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Lebih jauh, pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan orang. Selanjutnya, pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperjelas bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam buku 3 tentang perikatan, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut, ketentuan ini diatur dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum adalah secara tanggung gugat. Teori tanggung gugat atau teori unpreceded adalah teori yang digunakan untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Unsur keempat, adanya 15 perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dalam kurung material atau kerugian yang bersifat ideal adalah suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, pihak yang menerima gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Namun, ada saatnya apabila orang lain yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan perbuatan itu terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab mengganti atau vicarious liability. Pada dasarnya diterima adanya 4 alasan sebagai dasar pembenar dalam perbuatan melawan hukum, yaitu keadaan memaksa, pembelaan darurat atau terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan. Dasar penghapus pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam pasal 1367 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 1367 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan pembatasan tanggung jawab yang dimiliki oleh majikan terhadap perbuatan bawahannya. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini, para penggugat mendalilkan di pengadilan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh turut tergugat harus memenuhi beberapa unsur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan dalam perkara ini adalah perbuatan aktif turut tergugat, yaitu perbuatan aktif menabrak korban. Melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan turut tergugat yang melanggar hak korban dan kewajiban hukumnya untuk berhati-hati. Kesalahan dalam perkara ini, sedangkan hubungan kausalitas dan adanya kerugian telah terbukti dalam perkara ini. Dengan terpenuhinya setiap unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka perbuatan turut tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas hal ini berdasarkan bentuk tanggung jawab majikan terhadap bawahan berdasarkan pasal 1367 dan 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena anak para penggugat meninggal dunia, para pelaku memiliki kewajiban memberikan bantuan kepada hasil waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana. Hal ini ditentukan dalam pasal 235 ayat 1 UU LLAJ. Selain itu, pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa hak ganti rugi ahli waris korban kepada tergugat dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Selanjutnya mengenai kedudukan perjanjian pengalihan risiko atas kecelakaan di jalan antara perusahaan angkutan umum dengan supir yang bertujuan menghilangkan tanggung jawab perusahaan. Untuk membebaskan tanggung jawab perusahaan sebagai majikan
maka bawahan harus dapat membuktikan dirinya bebas dari kesalahan. Perbuatan pengemudi bus laju yang karena kelalaiannya menabrak anak para penggugat tidak memenuhi salah satu dari 4 dasar pembenar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar pembenar dalam doktrin dan dasar pembenar di dalam pasal 234 ayat 3 UU LLAJ. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab mutlak atasan terhadap bawahan pada pasal 1367 ayat 5 KUHP. Permasalahan terakhir yaitu mengenai analisis putusan hakim dalam perkara ini. Penulis sepakat dengan pertimbangan majelis hakim yang menentukan bahwa perbuatan supir bus laju memenuhi pasal 1365 KUH Perdata. Penulis sepakat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa antara turut tergugat dan para tergugat telah dengan jelas terdapat suatu perjanjian kerja untuk bekerja sebagai supir di PO bus laju dengan sistem bagi hasil. Meskipun pasal 2 perjanjian kerja tersebut menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah mitra kerja. Hal ini disebabkan terpenuhinya unsur perintah dan imbalan dalam perkara ini yang menandakan adanya hubungan buruh dan majikan. Penulis juga sepakat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa para tergugat bertanggung jawab atas perbuatan turut tergugat dan menghukum para tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam menjalankan perseroan, seluruh organ PT harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab agar perseroan bisa berkembang dengan baik. Namun, dalam perjalanan, ada kalanya perusahaan tidak berkembang dengan baik sehingga perseroan mengalami kebangkrutan, bahkan pembubaran dan likuidasi dengan kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Undang-undang kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan dan badan hukum, khususnya perseroan terbatas. Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan yang telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi tersebut. Perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri seperti halnya subjek hukum perseorangan, diantaranya adalah pemisahan kekayaan antara organ PT dengan perseroan. Jika perseroan mengalami kepailitan sehingga perseroan bubar, bagaimana tanggung jawab organ PT tersebut? Apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau tidak? Berdasarkan ketentuan kedua pasal, yaitu pasal 398 dan 399, dapat disimpulkan bahwa anggota direksi maupun komisaris PT dapat dituntut secara pidana apabila mereka telah menyebabkan kerugian bagi para kreditur PT dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dan apabila mereka turut serta dalam memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan tersebut mengalami kerugian berat sehingga PT jatuh pailit atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan PT atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan dalam UU PT dan anggaran dasar PT. Selanjutnya, baik direksi maupun komisaris PT yang telah dinyatakan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bila merekayasa pengeluaran atau utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditur PT atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-cuma atau dengan harga jauh di bawah kewajaran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan bisa terjadi pada orang per orang maupun badan hukum, termasuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri seperti halnya subjek hukum perseorangan, diantaranya adalah pemisahan kekayaan antara organ PT dengan perseroan. Jadi, pada prinsipnya, organ PT tidak bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kepailitan pada perseroan. Namun, dalam keadaan tertentu, organ PT masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Lalu ada tanggung jawab pemegang saham. Berdasarkan UU PT pemegang saham, perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dia miliki. Hal ini dikarenakan pemegang tidak ikut menjalankan perusahaan. Lalu ada tanggung jawab direksi. Direksi adalah salah satu organ PT yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami kepailitan. Prinsipnya, direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan PT yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan. Namun, dalam beberapa hal, direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Pasal 104 ayat 2 UU PT menyebutkan dalam hal kepailitan sebagaimana terjadi karena kelalaian atau kesalahan direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, dalam kepailitan tersebut setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang terlunasi dari harta pailit tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.